HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Inilah petua sang dhamma tentang kehidupan bersama, harmonisnya warna yang beda, dasar keindahan seperti Bhinneka Tunggal Ika. Hindu Dharma tentang asal jiwa yang sama, inti ajaran Tatwamasi, kau dan aku satu dalam asa, dalam jiwa, lebur dalam Tatwamasi, lebur dalam toleransi, lebur dalam Tatwamasi. Petua sang dhamma tentang kehidupan bersama, harmonisnya warna yang beda, dasar keindahan seperti Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda namun satu jua, seperti Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda namun satu jua. Pemirsa, kita dipertemukan lagi dalam kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Napi Orti, apa kabar? Semoga selalu rahayu dalam karunia yang widi. Sengaja ditampilkan nada-nada wacana sebagai ilustrasi awal pertemuan kita yang masih diwarnai berita dan anjuran menghindari pandemi, selalu cuci tangan, keep distancing, tetap di rumah, tapi tetap berkarya, sebagai menjaga optimisme dalam dharma negara dan dharma agama. Karena HiTV Channel 3 akan selalu mengupdate tayangan dengan tontonan berisi tatanan, memberi tuntunan, menemani Anda di rumah untuk meningkatkan kualitas rada dan bakti, karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Kita awali dengan Watam Flash, dilanjutkan dengan acara menarik lainnya. Tetap di rumah, keep distancing, tetap bersama HiTV Channel 3. Satyam Siwam dan Sundara. Halo Dia, udah lama di galeri buku. Hai Kak Mia, baru aja. Lagi baca apa? Edu komik Dia Tantri. Cerita tentang apa? Si kuda dungu. Tadi sempat mampir ke butik Uku dan beli bukunya. That's good. Di sela-sela dia baca Dia Tantri yang syarat akan filsafat, penting juga dia baca Watam edisi 64, tema Hindu di tengah new normal. Boleh lihat? Hindu di tengah new normal. Normal. Bali, pandemi dan new normal. Weda dan kesehatan. Oke, kita mulai day by day, halaman demi halaman. Yang pertama, Bencingah dengan norma, Sekartaji, perubahan, dan juga Candi Bentar, benang-benang moderasi Hindu, tulisan Ide Bagus Dilante. Selanjutnya kita masuk tulisan Prof. Ketut Sude, guru besar sosiologi pendidikan, menulis tentang pendidikan hal baru pada anak Hindu. Kita masuk pada Jabat Tengah dari Nanang Sutrisno, nilai dan norma baru. Dan ini sepertinya penting Kak Mia. Sudah tulisannya merah, bold lagi. Hindu di tengah new normal. Memang ada normal lama? Tentu ada normal lama, kita sebut common normal.
Dan saat ini di tengah pandemi COVID-19, implikasinya ada pada kebiasaan-kebiasaan baru seperti cuci tangan, pakai masker, keep distancing, dan semua teraplikasi pada kegiatan upacara atau ritual umat Hindu kita, seperti ada di cover Wartam edisi 64 ini dia. Dan ini ditulis oleh Pak Wayan Sukarno dalam Kori Aku. Menarik bukan? Menarik sekali. Selanjutnya ada tulisan Yoga Semadi, memasuki kehidupan baru bagi hidup. Kita masuk pada Sandi Nawala, menjaga kekebalan tubuh. Ada juga spesial rubrik yang menulis tentang Banten Saiba. Nah, dia dalam Warta Berita di manajemen juga ada bagaimana sih pandangannya terhadap new normal, ditulis oleh Prof. Raka Swardana. Nah, yang ini di halaman 22 majalah Wartam kita juga ada tulisan new normal, PHDI dan niatnya. Beberapa penulis Wartam juga merespon bagaimana sikap PHDI tentang wacana new normal dalam menjalankan ritual upacarayatnya, seperti pancayatnya dari Dewayatnya, Manusayatnya, Resiyatnya, sampai Butayatnya. Ditulis oleh Putu Wawan. New normal dalam keluarga penting juga sebagai bagian lingkungan kita paling dekat. Ada juga beberapa berita seperti PHDI serukan gering tumpak wayang, Weda dan kesehatan. Nah, ini yang spesial, bagaimana pandangan kitab suci kita, Weda, untuk menjaga kesehatan jasmani apalagi rohani. Dan Nade Arista menulis tradisi modernisasi. Modernisasi akan terjadi suatu tradisi buat kita yang selalu kita lakukan. Jadi modernisasi menjadi tradisi yang biasa kita lakukan. Wartam Tosala ada juga dari Putu Gede Yoga, Suryanata, Wong Waras Ngalah dari Danu Pitoyo, Esa Baskara dengan melukat buku wayang, sampai pada tulisan yang kontradiktif nih dia. Penulis ini memang selalu menulis hal-hal yang kontradiktif, yaitu Gusti Ketut Pidana dengan normal dan paranormal. Wow, ini keren. Putri Swastini Koster, istri orang nomor 1 di Bali. Ini ada reportasenya. Tentu ada reportasenya dia, kita sebut dalam rubrik Warta Menawa. Jadi sangat spesial, langsung dari jantung Jaya Sabha Denpasar, tim Wartam diundang untuk mewawancarai Ibu Putri Swastini Koster. Beliau juga Ketua TPPKK Provinsi Bali. Kebetulan kita juga mendiskusikan dengan tema membedah hati PKK Bali. Menarik bukan? Sangat menarik Kak Mia. Gimana sih cara mendapatkan Wartam? Cara mendapatkan Wartam setiap bulannya dengan membeli dan berlangganan majalah Wartam. Cukup dengan 150.000 per tahun, dia sudah bisa mendapatkan majalah Wartam ini di ruang tamu dia dong. Oke, makasih ya. Ya. Ayo kita baca bersama. Oke. Ya. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 Menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hidodharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa Hai TV Channel 3, kita dipertemukan lagi dalam kanal YouTube Hai TV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Kali ini kita masuk pada program Nibandacara. Pemirsa, Purwaksara sudah kita lewati beberapa tayangan lalu. Kini kita kembali dalam pembahasan sloka demi sloka tentang pengertian, makna, tujuan, dan aplikasi dari sloka ini diciptakan. Kita mulai dari sloka pertama dalam bagian tujuan hidup. Kita bisa buka Sarasa Muscaya, terjemahan bergambar. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu. Di sini Pak Nanang berbunyi Dharme Carte Cakame Camoksa Cabrata Sabah Yadihasti Tadanyatra Yanihasti Antakwacit. Apa sesungguhnya makna dari sloka ini? Pemirsa TV Channel 3 pasti ingin mengetahuinya, Pak Nanang. Ya, jadi seperti yang telah Mia bacakan tadi, jadi makna dari sloka tersebut adalah seluruh pembahasan tentang dharma, harta, kama, dan moksa, ya, catur pulusa arta atau 4 tujuan hidup manusia itu ada di dalam kitab Sarasa Muscaya. Artinya segala pembahasan dalam kitab lain
tentang catur purusa arta pasti ada di dalam Sarasamuscaya. Tetapi apa yang ada dibahas dalam Sarasamuscaya belum tentu ada juga di tempat yang lain. Jadi itu makna dari sloka tersebut. Kemudian tujuan sloka ini diciptakan oleh pengarangnya bagaimana Pak? Ya, sesuai dengan makna dari sloka tersebut bahwa tujuan diciptakan Sarasamuscaya adalah bagaimana mengajarkan kepada manusia untuk mencapai keempat tujuan hidup tersebut, ya. Bagaimana melaksanakan dharma, bagaimana mencapai kama, terpenuhinya keinginan, dan bagaimana mendapatkan kesejahteraan atau arta, serta bagaimana cara untuk mencapai pembebasan tertinggi atau moksa. Jadi tujuan diciptakannya teks Sarasamuscaya adalah bagaimana mengajarkan kepada manusia untuk dapat menuju ke empat tujuan hidup tersebut. Jadi itu. Ya, pasti ini perlu interpretasi lebih dalam lagi, terutama untuk penghayatan sloka pertama dalam bagian tujuan hidup ini. Ya. Kemudian untuk aplikasinya dalam kehidupan nyata, Pak Nanang? Ya, jadi pada prinsipnya begini, setiap orang hidup dia harus punya tujuan. Ya. Sama seperti ketika orang melakukan sesuatu, dia pasti punya tujuan. Orang hidup pun juga harus punya tujuan. Nah, bagaimana kita bisa mencapai tujuan hidup kalau tujuannya saja kita tidak tahu? Ya, makanya keselarasan antara dasar dan tujuan itu yang paling penting. Ya, artinya apa? Ketika kita memiliki sebuah tujuan dalam kehidupan ini, tentu kita harus punya dasar, ya, punya pengetahuan bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, jangan sampai tujuannya A, kita melalui jalan B, nggak akan ketemu. Ya, oleh karena itu diperlukan sebuah tuntunan bagaimana manusia bisa mengenali tujuan hidupnya, kemudian tahu bagaimana cara untuk mencapai tujuan hidup itu, dan yang ketiga dia mengetahui cara, jalan apa yang harus dia tempuh untuk mencapai tujuan itu, dan yang terakhir pasti melakukan, ya. Mengetahui saja tanpa melakukan kita nggak akan sampai-sampai, ya. Jadi itu ini. Pak Nanang, tentunya dalam kitab Sarasamuscaya ini, terutama di bagian pertama, tujuan hidup ini ada 4, catur purusarta. Tentu tidak tuntas bisa kita ulas satu persatu, Pak. Bagaimana menurut Bapak? Ya jelas, ya. Kitab Sarasamuscaya punya banyak sekali pembahasan, dan tentu kita akan bahas satu persatu, dan itu tidak cukup dalam waktu sekali, dan kita akan lanjutkan tentu di segmen-segmen berikutnya untuk mengulas. Paling tidak nanti kita akan masuk ke segmen yang kedua di sloka yang berikutnya, yaitu bagaimana kita menyadari hakikat kelahiran kita sebagai manusia, dan itu yang patut ditunggu, ya. Demikian pemirsa HTV Channel 3, itulah tadi episode pertama Nibandacara. Semoga dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita bersama. Sampai jumpa dalam tayangan Nibandacara episode kedua selanjutnya. Salam damai Channel 3. Terima kasih Anda masih bersama HTV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, kata-kata. Karmani Evadikaraste Mapalesu Kadetsana. Saya Niputu Putri Swastini Koster untuk HTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Tak bijaklah kita memarahi langit, kalau telah menurunkan badai petir dan hujan yang deras. Karena kita tahu hanya tugas manusialah yang telah dianugerahi akal budi untuk melindungi diri dari derasnya hujan. Dengan mendirikan rumah yang nyaman, menciptakan payung yang kokoh, dan renovasi dengan mantel yang tebal. Pandemi berganti silih pasti, maka kita mesti beradaptasi. Saya Diah Parisya, Hindu Dharma Bercahaya.
Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa HITV Channel 3 dimanapun Anda membuka gawai, Napi Orti, Dumogis Tata Rahayu dalam lindungan Yang Widi. Kita dipertemukan lagi dalam program Ngopi, Ngobrol Inspiratif ditemani Kopi Esko, Exploring, Sharing, dan Coaching. Kali ini kita akan sharing bersama Bapak Yoga Segara tentang tulisannya dalam Wartam edisi 64 bulan Juni 2020 dengan judul Bali, Pandemi, dan New Normal. Bagaimana keterkaitan tiga kata ini? Lalu seperti apa masyarakat Bali menjalankan New Normal, norma baru dengan protap kesehatan? Mari kita bedah bersama setelah pesan-pesan yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma, menghadirkan pustaka utama untuk melengkapi koleksi perpustakaan keluarga Anda, literatur, buku praktis, petunjuk pelaksanaan pancayatnya, puja Trisandya, muspa, serta souvenir Hindu, lagu-lagu rohani hingga pegawat gita multimedia. Kunjungi Butik Buku Hindu, Jalan Nangka Selatan 29A, Denpasar, Bali. Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma. Pemirsa HITV Channel 3 masih di studio Wartam, Napi Orti, Pak Yoga Segara. Ya, baik, Mia. Makasih Mia ya. Udah diundang lagi sih. Pastinya Pak. Kita langsung membedah Pak. Yang pertama, apa sih keterkaitan tiga kata ini sehingga Bapak menarik untuk menulisnya? Bali, pandemi, dan new normal Pak. Ya ini tiga kata itu menarik ya buat saya gitu ya. Bali pertama itu kan ditunjukkan bahwa Bali juga tidak steril dari pandemi yang kita hadapi sekarang. Gitu kan. Yang kedua, pandemi berupa corona itu sesuatu yang nyata, gitu kan. Bukan sesuatu yang tidak ada. Ya, memang secara kasat mata tidak bisa dilihat. Gitu kan. Yang ketiga, yang terpenting kemudian dari itu adalah bagaimana setelah pandemi ini kita hadapi. Meskipun pandeminya itu masih berlangsung, tetapi kita harus tetap survive. Maka itu kita harus mempersiapkan diri untuk hidup dalam era baru, ya, yang disebut dengan new normal. Gitu. Jadi itu tiga kata yang saling terkait sebenarnya. Nah, sekarang dari sudut pandang antropologis Bapak, bagaimana masyarakat Bali di tengah pandemi saat ini yang menjalankan new normal dan tetap sekarang wajib menjalankan protap kesehatan? Bagaimana menurut Bapak? Sebelum saya jawab itu sebenarnya yang terpenting adalah apakah Bali itu mengalami pandemi corona seperti ini baru-baru saja, gitu kan? Nah, itu juga ya. Tentu kita harus tahu dulu sejarahnya, gitu kan? Kalau kita baca buku-buku hasil penelitian, gitu ya, hasil penelitian misalnya dari Hannor Hall, gitu kan? Dia dengan sangat rinci menjelaskan bagaimana Bali sebetulnya bukan sebuah pulau yang steril dari wabah yang dulu disebut dengan gering gitu kan, wabah sasar dan sebagainya. Bahkan hampir di semua kabupaten di Bali itu pernah mengalami itu dan korban juga tidak sedikit gitu kan. Artinya Bali merasakan itu gitu kan. Dan secara empirik pula di tahun 63 misalnya ada Gunung Agung meletus tahun 76 ya kalau nggak salah, itu di gempa bumi gitu kan yang dahsyat. Jadi Bali selain mengalami bencana-bencana itu, mereka juga sebetulnya sudah memiliki kesiapan untuk misalnya suatu saat akan mengalami hal-hal seperti ini. Kesiapan seperti apa Pak? Skala mungkin di skala? Yes, itu yang mau kita lanjutkan dari pertanyaan Mia tadi ya. Saya suka lah dengan istilah-istilah ada skala itu cara kita untuk berdamai dengan hidup yang selalu berwajah dua, berwajah ganda gitu kan. Skala, niskala, suka, duka gitu kan. Dan di Bali ini menjadi sebuah dualitas dia. Bukan dualisme yang saling berhadapan-hadapan begitu. Jadi bisa bolak-balik. Jadi hari ini kita merasa suka, ya belum tentu besok kita akan merasa besok bisa juga kita akan mengalami kedukaan. Nah karena itu
dari perspektif itu ya skalanya sudahlah, kita sudah sepakat bagaimana pemerintah dengan protokol kesehatannya. Orang Bali juga sudah mulai mengikuti ya, tidak rame-rame kalau ada upacara adat, upacara agama gitu kan. Di mana-mana orang sudah mengikuti protokol itu ya, pakai masker segala macam. Secara niskala gitu kan, lembaga-lembaga agama kita juga sudah banyak memberikan himbauan ya, meski bukan solusi atau segala-galanya bisa diselesaikan dengan niskala, tapi bagi saya sebagai antropolog itu melihat bagaimana orang Bali itu harus nyaman hatinya ya kan, nyaman secara psikologis dengan dengan niskala itu. Dan kalau kita kembali misalnya baca penelitian antropologi ya di masa lalu, yang paling saya suka baca kalau konteksnya ini adalah misalnya Goethe atau Bellow atau Hoy, yang terbaru misalnya dari Batson gitu kan. Ya, orang Bali pada akhirnya mengalami fluktuasi psikologi seperti itu. Jadi di awal bisa saja merasa genting, tapi setelah itu landai. Karena itu ini akan terus kita hadapi gitu kan. Jadi kehidupan orang Bali yang selalu naik turun itu persis seperti orang ngelawar gitu kan. Jadi ngeredek ya, tiup, lakas, talonan, mau palu gitu kan. Setelah ramuan itu sudah jadi, siap disajikan, udah biasa-biasa saja gitu kan. Kalau ada istilah biasa-biasa gen gitu kan, ya itu maksudnya gitu kan. Jadi stabilitas orang Bali itu dilakukan dengan cara seperti itu. Gitu. Ini menarik gitu kan. Terakhir sebagai pamungkasannya, bisa nggak Bapak memberikan solusi atau harapan ke depannya untuk masyarakat Bali dan umat Hindu dimanapun berada terkait dengan menjalankan new normal ini, Pak? Saya pikir umat Hindu di Indonesia, khususnya di Bali, ya ikuti saja, patuh saja kepada himbauan pemerintah dan itu sesuatu yang baik. Gitu kan. Yang kedua, harus ada di level kesadaran kita, memahami bahwa ini sesuatu yang memang harus terjadi, gitu kan. Mau nggak mau, pandemi ini harus kita hadapi. Ya, kita tidak bisa lari dari situ. Yang ketiga, kita bersiap untuk melakukan hal-hal baru, gitu kan. Ada lompatan-lompatan baru yang harus kita lakukan. Gitu. Salah satunya misalnya, bagaimana pandemi di era new normal ini mempercepat peradaban digital dalam banyak hal. Gitu kan. Pemirsa HiTV Channel 3, itulah tadi telah kita simak bersama, sharing bersama Pak Yoga Segara dalam program Ngopi Ngobrol Inspiratif. Semoga dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita bersama. Saya Nia Gandewa dan Bapak Yoga Segara pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Mari kita abadikan momen bersama. 3, 2. Keep distancing adalah sebuah keniscayaan. Memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Tapi kendati fisik berjarak, biarkan hati tetap dekat, bahkan tanpa jarak untuk Hindu Dharma bercahaya. Saya Febri Puspita untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada. Jalinan makna di balik nada.
sinari jiwaku, angkaramu, cahaya batinmu. Angkaraku, angkaramu, angkaramu, angkaraku. Angkaraku, angkaramu, angkaramu, angkaraku. Angkaraku, angkaramu, angkaramu, angkaraku. Angkaramu masuki ragamu, angkaraku warnai batinku. Angkaraku sinari jiwaku, angkaramu, cahaya batinmu. Angkaraku, angkaramu, angkaramu, angkaraku. Angkaraku, angkaramu, angkaramu, angkaraku. Angkaraku, angkaramu, angkaramu, angkaraku. Lantunan nyanyian surgawi Sundari Nada menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga penggalan lirik Karmanjali bermanfaat dan menginspirasi kerja sebagiannya. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Mia Gandewa. Saya Diah Parisya. Mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda para pahlawan Dharma. Karena hanya dengan menonton saja, Andalah pahlawan Dharma yang telah ikut membentangkan jembatan pencerahan ke seluruh pelosok hati umat Hindu Dharma. Maaf jika Anda tak berkenan, sampai jumpa di suguhan Hai TV selanjutnya. Tetap di rumah, tetap berkarya dan menginspirasi banyak orang seperti spirit Hindu sesungguhnya. Harmonis, inspiring, natural, diversity, namun tetap uniting. Tetap jaga jarak, tapi tetap satu keyakinan bahwa hanya ada satu orang yang tetap diizinkan untuk menyalakan bendera Hindu Dharma agar bercahaya paripurna. Orang itu adalah Anda. See you later. Have a nice day. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.